Bapa di sorga, terima kasih di pagi hari ini Bapa, inilah kami bersama-sama duduk yang manis dan memuji Tuhan. Semua biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami memulai hari-hari kami, betapa indah Tuhan kami ada waktu untuk bersama-sama belajar akan firman-Mu dan teduh di kaki Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, waktu ini berikan kepada kami konsentrasi kami, biarlah tertuju kepada Tuhan. Terimalah Tuhan ibadah kami ini dari awal, tengah hingga habis. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan belajar bersama-sama akan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi dengan urapan yang dari surga, sehingga setiap kata yang dikeluarkan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, nama yang memberkati itu. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda. Berfirman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami. Amin. Shalom. 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 Nah, banyak yang serap kali ini. Serap kan? Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama akan firman. Hari ini sebetulnya seperti dibutuhkannya saja tidak tahu. Nah, tapi dalam apa juga dibutuhkan. Tetapi ketika saya tanyakan kepada Pak Enos, Pak, bagaimana besok kampus ada enggak? Kampus diliburkan, tapi PMS tetap jalan. Bapak boleh datang? Siap. Yang namanya memberitakan firman, siap enggak siap harus siap. Nah, ada alasan ini dan itu, apalagi sudah tercatat. Kalau memang masih bisa harus. Baik saudara, kita akan belajar bersama-sama yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 5. Matius 7 ayat 5. Mulai ayat 6 sampai 14. Matius 5 ayat 6 sampai 11 saja, supaya konteksnya tidak lari ya. Katakan amin yang sudah ketemu. Amin, sudah ketemu. Matius 7. Matius 5 atau Matius 5 ya? Matius 7. Tegas. Baik. Matius 7 ayat 6 sampai 11. Ya, kitab saya sebetulnya ini satu perikop, tapi tiga lagi membuat ini dua perikop. Baik, sudah ketemu? Amin. Amin. Pasti masih ada yang belum. Ayat 6 deh. Sekali lagi Matius 7 mulai ayat 6 sampai ayat yang 11. Sudah ketemu? Amin. Amin. Baik, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membacakan perikop, tiap perikop ya. Demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 6 sampai 4 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop hal yang kudus dan berharga. 3, 2, 1. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik memoyak kamu. Hal pengabulan doa. 3, 2, 1. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika
atau memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka. Amin. Mereka yang berbahagia saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan penyempurnaan dan melakukan. Amin. Grogi saya ya. Biasa gini. Grogi saya Bapak. Tegas saja, berdoalah kau. Baik, puji Tuhan. Ya, jadi hari ini tema kita adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau kita belajar saudara, definisi daripada berdoa adalah komunikasi. Dalam konteks religius, doa itu adalah suatu ungkapan kepada Yang Maha. Ini bentuknya netral. Apakah setiap kepercayaan ada yang disebut doa? Maka doa itu adalah satu komunikasi kepada Yang Maha. Kalau kita kepada Tuhan Yesus, yang lainnya kepada yang lain. Nah, doa dalam bahasa aslinya di ayat ini digunakan presokes. Sesungguhnya itu terdiri dari 3 kata, pro, so, dan kes. Adalah merupakan imperatif, ajakan, atau bujukan, atau perintah. Dan juga termasuk seperti kata kerja kohortatif. Berdoa. Di dalam ayat ini saudara, kalau kita lihat perikopnya, ini juga bagian daripada perikop di mana Tuhan Yesus saat itu berkhotbah di atas bukit. Penulis penterjemah dari bahasa Yunani ke bahasa Latin itu yang pertama ya. Lalu ke bahasa Inggris, memisahkan, memberikan perikop-perikop yang ada. Jadi sesungguhnya dari pasal 5 sampai 7 itu adalah satu perikop sebetulnya. Konteksnya saat itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah dikatakan di bukit. Di bukit mana ini? Saya setuju saudara, beberapa teolog mengatakan bahwa ayat ini sesungguhnya bukan merupakan awal dari pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ini di depan seperti pasal 5. Jadi perlu kita ketahui, memahami Alkitab atau Bible itu tidak seperti nomor 1, 2, 3. Contoh satu langkah, nomor 1, kemudian dilanjutkan yang kedua, hari ketiga, atau enggak. Tidak seperti itu. Tetapi disusun secara acak. Saya sepakat dengan beberapa teolog mengatakan bahwa ayat ini adalah seayat dengan ketika Tuhan Yesus hendak meninggalkan mereka, yaitu di Zaitun. Karena di dalam Alkitab seringkali dikatakan bahwa Yesus ke bukit itu daripada Zaitun itu yang terdapat di dalam Kisah Rasul 1 ini. Nah, di sana dikatakan saudara, merupakan pesan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 7 menjadi konsentrasi pembahasan kita pada hari ini adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Adalah suatu pesan di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Hendaklah tetap ada komunikasi dengan Tuhan dengan cara mintalah. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan. Persoalan-persoalannya yang seringkali kita merasa sebagai orang Kristen, anak Tuhan, dan senantiasa merasa orang yang rohani, dan merasa tanpa meminta pun Tuhan sudah tahu, karena Tuhan itu maha tahu. Betul saudaraku, Allah itu, Tuhan itu adalah maha tahu. Apa yang dilakukan oleh cucu-cucu saudara kelak Tuhan sudah tahu, walaupun itu belum tahu bapaknya siapa, atau ibunya siapa, atau opungnya siapa. Sudah tahu. Bukan berarti secara otomatis kalau Tuhan maha tahu maka dia tahu apa yang kita butuhkan. Sesuai ayat ini apa dikatakan? Minta. Ketika kita melakukan satu permintaan berarti ada satu komunikasi. Inilah yang disebut presiokes tadi. Mintalah atau jaloma.
Di dalam Alkitab saudara saya melihat kata ini, kata prosoke lah ya, kata dasarnya adalah soke. Ini ada terdapat 308 kali. Melihat jumlah kata yang digunakan di dalam Bible kita ini, berarti ini adalah satu kata yang penting bagi kita, yang harus kita aktivitaskan dalam keseharian kita sebagai orang-orang yang dekat atau yang mengenal Tuhan. Sehingga melalui doa itu atau komunikasi itu ada tetap kontak dengan Dia sang pemelihara itu. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapatkan. Ada seorang mahasiswa lulusan sarjana, katakanlah dia sarjana apa begitu. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku sudah sarjana. Tentu Tuhan masa depanku baik. Lalu dia tumpang tangan pada ijazahnya. Setiap hari, minggu, bulan, tahun berlalu, kok aku nggak kerja-kerja? Padahal aku sudah tumpang tangan di ijazah ini. Lalu orang katakan, kamu sarjana, iya, kok nggak kerja? Nggak tahu. Padahal aku sudah kerja. Ada kesalahan yang fatal yang dilakukan seseorang itu. Dia pikir direktur atau bos-bos yang punya perusahaan itu akan datang ke rumahnya untuk mencari dia jadikan dia seorang pekerja. Melamar, cari, lakukan. Maka banyak sekali sarjana-sarjana pengangguran. Maka ini sarjana tanpa hasil. Selalu itu menjadi image. Kenapa? Seringkali melihat ketika STH STH ya, sarjana tanpa hasil katanya. STH itu? Iya, STH. Jadi seringkali hal ini terjadi. Kenapa? Orang tidak berminat terhadap STH. Kenapa? Banyak sekali mengira kalau sudah dia STH hanya ke tempat pelayanan jatuhnya. Padahal orang pekerja, boleh saya tanya nanti Pak orang-orang HRD, kenapa harus dikatakan tamatan S1, tamatan SMA minimal? Emosi seorang SMA, emosi seorang sarjana itu berbeda, bos. Siapa yang bosi? Semua. Jadi ketika kita menghadapi seperti itu, kita harus apa katakan? Cari. Seperti anakku, saudaraku, dia bikin melamar 3 lamaran tidak diterima, 5 lamaran diterima. Di mana guru lamaranmu? Musibah, malas. Terus gimana pelayanan aja? Udah kamu melamar sudah apa? Ditolak terus 2, 5. Dan nggak begitu. Fotokopi rangkap 100. Bikin rangkap 100, kirim kemana-mana itu lamaran. Kan mahal, Pak. Apa kasih? Tambah stres dong dia, 100 kopi. Iya, benar-benar 100. Ternyata di situ dibikin 100. Ada lebih dari 10 yang menerima. Justru jadi bingung dia yang mana aku terima. Jadi dari 100 itu ada lebih dari 10 menerima. Sehingga saat ini dia carilah yang terbaik. Anakku lumayan sedikit ada bahasa Inggris. Anakku selalu saya tekankan apa? Sarjana harus bisa bahasa Inggris, minimal translate. Apakah sarjana apapun harus, kedua itu pertama. Yang kedua, harus bisa komputer khususnya Excel. Karena setiap kantor apapun menggunakan Excel. Sarjana apapun nanti lapar di kantor manapun tanya bisa Excel atau tidak. Jadi yang dua ini. Dan namun baru harus dibungkus satu lagi. 3 seorang sarjana memiliki 3 ini apa itu? 1 bisa bahasa Inggris, kedua harus bisa komputer, ketiga karakter harus baik. Satu lagi, harus berdoa. Berdoa karakter, betul. Ora et labora. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus katakan, ini langsung perkataan dari mulut Tuhan Yesus katakan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan
mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ora et labor, bekerja sambil berdoa. Saudara, dari tema kita hari ini tetap berdoa. Mengapa kita harus berdoa selain daripada komunikasi? Saya melihat saudara pada yang pertama. Bagi seorang Kristen, doa itu adalah nafas. Nafas. Banyak saya dengar saudara, kawan-kawan, kalau aku enggak dekat dengan Tuhan, rasanya mahiu merasa murid. Itu letoy. Jadi setiap pagi dia selalu mengucapkan walaupun hanya 5 kata, Tuhan Yesus terima kasih pagi ini aku terbangun dengan sehat. Hanya itu saja katanya seringkali yang terang sering. Kalau terlalu nanti. Sehingga saudara, bagi anak Tuhan adalah nafas, sebagaimana awalnya tadi adalah komunikasi. Berarti tatkala tidak ada lagi nafas itu, berarti tidak ada lagi komunikasi. Atau ketika ada komunikasi itu tentu menyadarkan kita kepada Tuhan. Tuhan adong lo bekosak. Maka kalau di media sosial seringlah posting supaya ketahuan Anda masih hidup. Kan begitu kan sering dibuat di postingan Facebook kan. Sering-seringlah posting minimal 1 kali 1 hari supaya ketahuan Anda masih hidup. Ya berarti nggak pernah posting itu berarti udah DM kan? Nah, demikian saudaraku bahwa doa ternyata bagi kekristenan inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tatkala Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan naik ke surga, tetap mereka ada komunikasi, tetap kita ada komunikasi kepada Dia yang telah pergi ke menyediakan tempat bagi kita. Sehingga dengan komunikasi saudaraku, kita tetap ada eksis dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan katakan, dan apabila kamu berdoa di ayat Matius 5 ayat 6 dan 8, dan apabila kamu berdoa janganlah kamu seperti orang yang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doa dengan berdiri dan dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikun jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Ini yang disebut bertele-tele. Banyak orang tidak memahami apa itu tele-tele. Gudang nihata, banyak omong. Bertele-tele itu ketika saudara pamer melakukan berdoa, itulah bertele-tele. Bertele-tele itu adalah terdiri dari sebetulnya 3 kata. Lokeste. Jadi kata-kata atau aksi yang tak berarti. Kalau orang Farisi berdoa di sudut-sudut, tujuannya berdoa dia di tengah jalan, tujuannya apa? Supaya orang lihat dia berdoa. Orang dia adalah orang yang rohani. Tuhan Yesus katakan, hari itu juga nak, kau sudah menerima upahmu. Kenapa? Karena sudah ada yang memuji. Ini yang disebut berdoa bertele-tele. Kalau berkali-kali terus menerus, itu baik. Sama seperti seorang perempuan janda tua itu ketika ia menghadapi masalah terhadap anaknya. Lalu setiap hari dia menghadap sang hakim itu, sampai hakim itu muak melihat sang tua itu. Dia terus bermohon. Apa kata hakim itu? Daripada aku dicapekin orang terus, sudah aku kabulkan saja. Berarti banyak sekali permohonan yang berkali-kali itu saja. Bertele-tele kasih ibu ini. Jangan jemu-jemu berdoa. Berbeda itu. Bertele-tele dengan jangan jemu-jemu. Beda. Ya, jadi saudara, yang pertama adalah doa itu adalah nafas. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Saya melihat saudara, doa adalah sarana atau komunikasi kepada Tuhan. Dengan melalui doa itu kita sesuka kita. Lalu Tuhan Yesus memberikan percontohan hubungan doa antara kita dengan Dia. Berdoalah. Bagaimana katanya? Bapa kami yang di surga. Artinya Tuhan Yesus menempatkan posisi kita dalam doa itu antara Bapa dan Anak. Kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan
hubungan antara bapa dan anak. Karena di dunia ini hubungan yang paling terdekat adalah hubungan bapa dan anak. Karena tidak ada pernah mantan anak, tidak ada pernah mantan bapa. Tapi mantan istri, aduh, kata orang Padang, aduh, aja. Hubungannya terdekat. Biasanya yang namanya bapak kepada anaknya, ia akan mempertaruhkan seluruh hidupnya. Sampai bahkan kalau rambutnya bisa bergerak, dia akan bekerja untuk anaknya. Itulah kasih seorang bapak. Dia akan berjuang sekalipun darah harus menetes untuk memperjuangkan anaknya. Dia akan tunjukkan aku adalah pahlawan bagi anak-anak. Itulah seorang bapak. Lalu diumpamakan saudara, maka katakanlah, tatkala kita dekat dengan bapak, tinggal ngomong buat papa, aku mau kuliah. Bapak, sebentar lagi aku susun skripsi. Tinggal ngomong doang kan? Maka Tuhan memberikan kekuatan semangat kepada kita. Tidak ada jarak kalau kita lihat masa perjanjian lama mau menghampiri Tuhan harus bawa korban dulu, saudara. Bawa korban yang hidup-hidup lalu disembelih di atas mezbah Tuhan, lalu sang imam membakarnya berbau harum bagaikan dupa yang harum. Lalu sang imam ini mendoakan apa yang didoakan yang diminta oleh si pembawa. Setelah Yesus datang, enggak lagi ternyata. Yesus sudah menggantikan korban itu, dia sebagai perantara. Maka kita tinggal berkata apa? Bapa kami yang di surga. Semakin disimpelkan, namun seringkali yang terjadi sudah semakin disimpelkan, tetap saja masih lupa. Sehingga saudara, kita seringkali mengaku anak Tuhan, tetapi Tuhan itu hanya sebagai pajangan seperti salib yang ada di rumah kita. Kenapa? Aku orang Kristen, betul, aku orang yang percaya Yesus. Tapi dia tidak bisa menikmati Kristus itu di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Kristus itu baginya hanya pajangan. Aku orang Kristen, tapi yang dipermului kata orang. Saudara yang kekasih, adalah sarana komunikasi. Ini adalah anjuran, adalah suatu saran. Kami katakan perintah juga ya. Karena saya lihat dalam asli ini kohortatif anjuran. Sehingga saudara, inilah menjadi sasaran kita ataupun alasan kita ada tetap dekat kepada Tuhan dengan adanya sarana komunikasi. Yang ketiga saudara, mengapa kita harus tetap berdoa? Yang ketiga saya lihat, ternyata doa itu mendatangkan berkat bagi si pendoa. Amin. Merasakan kuasa doa. Saudara, ketika saat kita berdoa, terkadang yang unik-unik bisa terjadi, yang tak mungkin bisa terjadi. Salah satu di dalam kitab perjanjian lama yang paling unik, saudara, katanya binatang haram itu tidak boleh disentuh. Contohnya dan lain-lainnya. Contoh seperti apa? Burung gagak, ular dan lain-lainnya. Itu semua pemakan bangkai. Itu najis bagi Tuhan. Tetapi tatkala Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, tidak ada lagi orang yang datang menghampiri dia karena 7 tahun di zaman itu adalah masa kekeringan. Tuhan Yesus Allah saat itu berkarya dengan cara Tuhan menggunakan barang burung gagak yang najis itu. Jadi bukan saja orang yang benar bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat kepada kita tatkala kita berdoa. Burung gagak adalah burung najis, haram disentuhnya, tetapi haruslah dari mulut paruhnya burung gagak itu membawa daging kepada sang nabi itu lalu dimakan untuk bertahan hidup. Di sini saudara ada satu keunikan, kita lihat ada kekuatan Tuhan. Maka doa itu tidak perlu, jangan disepelekan. Ketika kita waktu berdoa. Aku pernah berdoa tertidur seperti itu. Pas semua udah berdiri aku masih duduk, lalu dicolek aku. Kenapa? Aku harus makan obat saat ini.
habis makan obat. Waktu mulai ibadah itu udah bukan 5 watt lagi, sudah 3 watt. Mungkin sekali nyanyi Tuhan kuatkan aku. Semakin dibuat lagu yang melo dan semakin dikipas-kipas. Tak perlu maaf. Gara-gara makan obat ini. Akhirnya saya belajar saudara. Kalau ada ibadah dan saya harus makan obat, saya tidak mau lagi makan obat ketika mau ibadah. Kenapa? Kita harus berhadapan dengan apa? Obat itu, isian obat itu dengan situasi yang ada. Mata bukan 5 watt lagi, tapi 3 watt. Nah, bagaimana kita menghadapi saudara? Itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi saya saat ini dan saya tidak mau lagi makan obat. Kalau sudah tahu doa atau malam hari begitu, saya tidak makan obat dulu. Harus doa dulu baru makan obat. Ini yang namanya hikmat saudara, supaya tetap komunikasi eksis baik kepada Tuhan. Supaya Tuhan katakan, kau minta sesuatu kepada aku. Ingat kalian, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Doa itu mendatangkan berkat. Bagaimana caranya kita berdoa dengan baik? Hati yang sungguh. Maka seringkali kita lihat percaya baik, waktu saja orang. Tapi kok doa dikabulkan? Seakan-akan Tuhan itu nggak adil. Aku sudah kusuk, udah menjaga ketulusan berdoa, kok lama kali didengar Tuhan itu. Tetapi seorang penjahat itu seketika berdoa langsung dikabulkan. Inilah yang dialami oleh siapa? Di masa seorang leadership man di Bait Allah di masa Daud. Yaitu siapa namanya? Asaf. Asaf itu seorang leadership di altar, di mana di tempat ibadah saat itu masanya Daud. Tetapi dia katakan, Tuhan, aku lihat orang-orang yang menghinamu itu, tambun-tambun sehat-sehat, anak-anaknya sehat-sehat. Kok aku sakit penyakitan Tuhan? Saudara yang terkasih, saya melihat di Asaf di situ, dia berdoa membuat satu perbandingan dirinya orang yang benar. Maka Tuhan tidak mendengar. Loh, tapi kan ini Pak terjadi sebelum. Maka tadi kita katakan Tuhan itu Maha Tahu. Sebelum kita lakukan hari ini menit pertama, menit ke-10 nanti Tuhan sudah tahu. Padahal kita masih berjalan di menit kedua dan ketiga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, ada 3 poin hari ini kita pelajari adalah tetaplah berdoa. Yang pertama tadi adalah doa itu apa? Sebagai nafas. Yang kedua Sebagai sarana komunikasi. Kita manfaatkan sarana komunikasi sesibuk-sibuk apapun, kita anggap itu kalau saya anggap itu heaven nebanka itu duit yang besar itu yang akan nomplok kepada saya ketika aku menghadapi Tuhan. Maka sengantuk-ngantuknya walaupun sudah orang begitu Tuhan terima kasih karena sudah capek tetap komunikasi. Jangan bangunkan aku besok hari dengan nafasku yang masih ada. Jangan sampai aku merasa tidak bernafas lagi. Jadi saudaraku, bagaimana kita mementingkan doa itu? Kita anggap itu sesuatu yang sangat terpenting dalam kehidupan kita, maka doa itu saudara. Jadi doa itu jangan kita lakukan bagian daripada kerjaan atau bagian sesuatu itu. Kalau itu terjadi, itu bisa terhimpit bagian yang lain, akhirnya doa itu tidak terlaksana. Lalu bagaimana? Harus lebih prioritas dari segala yang ada itu. Walaupun sepatah 2 kata. Selalu saya katakan kepada jemaat, Mama, tapi aku nggak bisa berdoa. Bagaimana itu, Mama? Saya merasa terpukul, jemaat kok nggak bisa berdoa. Jadi saya katakan kepada, kalau berangkat kerja mungkin suami naik motor, jagalah dia, hati-hati di jalan yang pahit. Tapi dalam hatimu apa? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati suamiku. Cukup itu saja kalau memang tidak bisa berdoa. Selebihnya itu setelah kita berdoa, mulai meninggalkan rumah tidak terlihat dari depan rumah sampai dia kembali, itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan.
Apa-apa terjadi di jalan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Sebagai istri harus tetap sebagai tiang dua kita, tetapi itulah doa. Sesempit apapun pekerjaan kita, harus kita katakan, harus kita berdoa, mintalah, ketuklah, kejarlah, itu harus. Supaya Tuhan pun memahami hati kita, Dia prioritas kita jadikan di dalam kehidupan kita. Tatkala itu menjadi satu prioritas, percaya, maka deretan-deretan dari segala prioritas itu Tuhan akan jawab. Aku banyak merasakan betapa kebaikan itu. Bapakku itu orang tua orang fokus. Parhuta-huta, parpahai, parpehatun, parhuta-huta iya. Parpehatun, parhuta-huta iya. Huta-huta kampung masih. Kampung-kampung banyak. Tetapi karena begitu rajinnya papaku dan mamaku, pertanian rumahku dapat. Begitu. Gara-gara dua itu. Anak-anaknya semua minimal kami 6 orang, minimal semua paling rendah S2. Bagaimana anak Pak PH Towi bisa? Itulah dahsyatnya Tuhan. Jadi hal-hal yang unik yang di luar jangkauan pikiran kita, apa yang tak pernah kita pikirkan itu bisa Tuhan lakukan. Sebagaimana firman dikatakan apa? Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi. Sering kali kita melakukan betul, Tuhan selalu di mana kita berada, Tuhan bekerja sama, turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Ada ayat, tambahan ayat kita lupakan. Bagi orang yang mengasihinya. Jadi yang ketiga saudara adalah mendatangkan berkat. Mendatangkan berkat adalah tentu untuk kesejahteraan. Selama kita mengurus saudaraku, perlu kita berkat. Tidak perlu kita munafik, kita katakan berkat. Karena nafas itu pun adalah berkat. Dan itulah yang harus kita bawa dalam kehidupan kita, bahwa kita masih ada di hadapan Tuhan. Nafas ada berarti Tuhan itu masih ada dalam. Amin saudaraku. Kiranya saudaraku firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus selalu kami menyampaikan kepada Tuhan yang firman supaya kami tetap berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa karena kami ketahui adalah nafas kehidupan kami. Kami berdoa adalah merupakan sarana bahasa komunikasi kami kepada Tuhan dan juga Tuhan. Tatkala kami berdoa, itu adalah mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, dan melalui doa-doa kami Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan karena kami mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan, termeterailah firman-Mu ini. Diberkati hamba-Mu, diberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin kebenaran firman Tuhan. Amin.